Iya, nak karo mbekku. Padha wae. Kowe tahu. Tapi kok Masih keadaannya baik. Alhamdulillah luar biasa sehat selalu. Bagaimana kabarnya? alhamdulillah biasa sehat selalu. Untuk jawabannya berdoa untuk kamu sendiri. Untuk materi yang dari Senin saya sampaikan tentang orde baru. Kalian perhatikan. Nanti yang membacakan atau yang menuliskan adalah teman kamu. Saya tunggu siapa yang nanti maju menuliskan. Kalian dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Setelah kamu mendengarkan, jangan lupa siapkan buku untuk literasi, mengulang kembali apa yang diterangkan teman kamu nanti. Nanti ada waktunya saat kamu menulis kembali apa yang diterangkan. Bisa dimulai dari sekarang. Sabar. Kira-kira yaitu tahun 1977, 1982, 1987, 1999, dan 1990. Penyederhanaan partai politik pada tahun 1973 setelah dilaksanakan pemilu umum yang pertama pada masa pemerintah Orde Baru. Pemerintah melaksanakan penyederhanaan dan penggabungan kursi. Partai-partai politik menjadi 3 kekuatan sosial politik. Ada 3 kekuatan sosial politik, yaitu 1 Partai Persatuan Pembangunan PT yang merupakan gabungan dari NU, Permusi, PSI, dan Repti. Nomor 2 Golongan Karya. Nomor 3 Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang merupakan gabungan dari PNI, Partai Katolik, Partai Muda, PKI, dan Partindo. Penyederhanaan partai-partai politik ini dilakukan pemerintah untuk Orde Baru dalam upaya menciptakan stabilitas kehidupan bangsa dan bernegara. Definisi ABRI. Definisi ABRI adalah peran ganda ABRI sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan sebagai kekuatan sosial politik. Sebagai kekuatan sosial politik ABRI diarahkan untuk mampu berperan secara aktif dalam pembangunan nasional. Indoktrinasi Pancasila melalui pedoman penghayatan dan pengamatan Pancasila. Soekarno memiliki tafsir sendiri terhadap Pancasila dan tafsir Soekarno bersifat mutlak pada masa Orde Baru. Pada tanggal 12 April 1976, Soeharto mengumumkan gagasannya mengenai Akabresetia Pancakarsa, keempat atau pedoman penghayatan dan pengamatan Pancasila juga dikenal dari istilah Akabresetia Pancakarsa, bertujuan untuk memberi pemahaman mengenai Pancasila bagi seluruh masyarakat. Program normalisasi kehidupan kampus NKK atau Badan Koordinasi Kemahasiswaan BKK. Pemerintah Orde Baru merupakan kebijakan NKK atau BKK untuk mengubah format organisasi kemahasiswaan dengan melarang mahasiswa terjun ke dalam politik.
ikut berperan dalam KTT dan blog, berperan dalam organisasi konferensi Islam. Bergabungnya Timur Timur. Ketika Indonesia merdeka, Timur Timur yang jaraknya sangat dekat dengan Indonesia masih menjadi jajahan bangsa Portugis. Hal ini sangat mempengaruhi kondisi Nusa Tenggara Timur dan Barat yang letaknya dekat dengan Timur Timur. Terlebih setelah kudeta di Portugis pada tahun 1974, pergolakan Timur Timur terus terjadi dan menyebabkan beberapa pihak ingin bergabung dengan Indonesia. Keinginan itu disampaikan secara resmi pada tanggal 7 Juni 1967. 10 hari kemudian, Presiden Soeharto melakukan penggabungan Timur Timur ke Indonesia yang menjadi negara ke-27. Tetapi pada tahun 1999, ketika Orde Baru berakhir, rakyat Timur Timur melakukan referendum untuk lepas dari RI dan mendirikan negara sendiri yang berdaulat. Penguatan para negara pada masa Orde Baru. Ciri utama pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto adalah menciptakan stabilitas politik dan ekonomi yang menetap, karena pencapaian stabilitas politik tersebut merupakan persyaratan bagi tercapainya pembangunan ekonomi. Pada masa Orde Baru, peran negara sangat kuat. Ciri-ciri politik Orde Baru yaitu dwi fungsi ABRI, suatu doktrin militer yang menyebutkan bahwa TNI mempunyai 2 tugas, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban negara, serta memegang kekuasaan dan mengatur negara. Konsep masa mengambang sebagai dasar pembangunan politik di perdesaan dan berlakunya Pancasila sebagai asas tunggal bagi seluruh partai politik atau parpol dan organisasi massa atau ormas. Korporatisasi negara, pengelompokan masyarakat sebagai unsur seperti buruh, pers, perempuan, dan kelompok kelas profesi yang kemudian ditetapkan ke dalam wadah-wadah tunggal sebagai ormas. Sentralisasi pemerintah. Pemerintah daerah hanya sebagai kepanjangan dari pemerintah kota. Akibatnya terjadilah ketimpangan ekonomi antar pusat dan daerah. Program bantuan luar negeri dan sistem semi perwakilan. Dampak menguatnya peran negeri pada masa pemerintahan Orde Baru di bidang politik antara lain adanya pemerintahan yang otoriter, mempunyai kekuasaan yang sangat besar dalam mengatur jalannya pemerintah. Dominasi Golkar merupakan partai politik yang paling diandalkan pada masa Orde atau Orde Baru. Pemerintahan yang sentralis. Menguatnya peran negara menyebabkan timbulnya gaya pemerintahan yang sentralis karena terjadi pemusatan kebijakan publik dan pemerintah pusat. Sekian dari saya. Oke, baik, kalau sudah dijelaskan teman-teman, waktu 5 menit untuk meliterasi lagi tentang apa yang dijelaskan kedua teman kamu. Silakan, waktu itu digunakan dengan baik. Tulis di dalam buku tulis kalian masing-masing. Kamu saat nyanyian berhenti itu nanti yang akan kena sanksi untuk memberikan soal kepada teman yang kedua. Paham ya? Silakan dimulai dari sekarang nyanyi Garuda Pancasila sampai selesai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu.
di sana, tunjuk temanmu suruh menjawab ya. Sip. Kira-kira siapa yang kamu tunjuk, Mas? Sini Mas Yudhai. Mas nggak bisa menjawab. Jadi kamu ini jawaban di sini. Silakan beri sanksi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selasinya ini jangan pakai itu. Ini tempelkan ke sana. Ayo, bingung kamu. Tak dengarkan kamu, ayo. Cepat. Perhatikan, benar atau tidak? Nanti kalau salah beri sanksi ya. Salah satu ciri pokok kebijakan pemerintahan Orde Baru adalah melaksanakan politik sentralisasi. Dampak pelaksanaan sistem sentralisasi dalam pemerintahan Orde Baru adalah jawabannya tatanan keseluruhan kehidupan rakyat, bangsa dan negara yang diletakkan pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang 1945 atau sebagai koreksi terhadap penyelewengan yang terjadi pada masa lalu merupakan pengertian dari Orde Baru. Betul atau salah? Salah. Kasih hukuman apa ya? Kasih hukuman apa ya? Kasih apa pokoknya? Nyanyi? Atau joget?
Asira. Baca keras. Selama 32 tahun Soalnya dulu. Selama 32 tahun masa pemerintahan Orde Baru telah berhasil melaksanakan pemilu sebanyak 6 kali. Pemilu di era pemerintahan Soeharto tersebut antara lain memiliki ciri-ciri yaitu selama 32 tahun masa pemerintahan Orde Baru telah berhasil melaksanakan pemilu sebanyak 6 kali. Pemilu di era pemerintahan Soeharto tersebut antara lain memiliki ciri yaitu adanya mobilisasi PNS untuk memenangkan Golkar. Betul apa salah? Apakah kalian pernah menjadi seorang siswa yang sudah menjadikan dedikasi di sekolah kamu? Tertib pada sekolah kamu, berangkat pagi, disiplin pakaian, tawaduk kepada bapak ibu guru. Kira-kira kamu sudah menjalankan itu semua belum? Belum. Bisakah kamu menjalankannya selama kamu menjadi siswa yang ada di SMA ini? Bisa? Saged? Dengan cara itulah kalian bisa menelusuri jasa pahlawan kepada kalian semua. Jadi kira-kira kalau sudah kamu telusuri, kamu pahami, kamu amalkan sehari-hari, kamu adalah siswa yang beruntung. Hasil dari literasi tadi silakan dikumpulkan di meja saya yang sudah merangkum tadi materi yang tadi, dikumpulkan hari ini di meja saya. Silakan hitungan 3, 2, 1. Selamat ya belum? Selamat kok. Silakan Mbak, satu anak Mbak Sela kesini ambil satu buku siapa, nanti panggil siapa namanya, suruh menjelaskan ulang apa yang diterangkan tadi, dirangkum tadi. Kira-kira dia mendengarkan enggak, memahami enggak apa yang diterangkan oleh kedua teman kamu? Ambil, acak boleh, terserah. Atas nama? Atas nama Dila Sabrina Indah Putri. Maju lagi untuk menjelaskan dari apa yang kamu dapatkan tadi. Baca, silakan. Terima kasih Mbak. Kembali ke belakang. Indonesia telah mengalami beberapa periode sistem Orde Baru didefinisikan tatanan kehidupan negara dan bangsa yang diletakkan kembali pada pelaksanaan pemurnian Pancasila dan UUD 1945. Orde Baru merupakan koleksi total atas segala penyimpangan dan penyelewangan kehidupan bangsa dan negara dari jalur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Orde Baru merupakan suatu istilah yang digunakan sebagai pembatas untuk memisahkan antara periode kekuatan Presiden Insinyur Soekarno atau Orde Lama dengan periode kekuasaan Presiden Soeharto. Indonesia telah mengalami beberapa periode sistem pemerintahan semenjak proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945 sampai saat ini. Salah satu sistem pemerintahan yang cukup lama bertahan di Indonesia adalah masa Orde Baru atau Orde. Masa Orde Baru terjadi di Indonesia setelah mundurnya Presiden Soekarno dan digantikan oleh Soeharto yang mendapatkan mandatnya melalui surat pemerintah 11 Maret atau Super Semar setelah terjadinya peristiwa
Treaty POS PKI di tahun 1965. Kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemerintah Orde Baru yaitu kebijakan politik dalam negeri dan luar negeri. Masing-masing kebijakan tentunya dikeluarkan berdasarkan kebutuhan negara. Dalam perjalanan politik pemerintahan Orde Baru, peran negara sangat kuat karena kekuasaan presiden merupakan pusat dari seluruh proses politik di Indonesia. Oke, kasih apa? Sekarang saya minta kalian untuk merefleksikan diri tentang pelajaran Orde Baru. Perwakilan dari beberapa anak maju ke depan atau semua boleh maju. Mau memberikan contekan ya atau tidak di dalam poin 1 sampai 10. Bisa ya, dimulai dari Mas Waya sampai ke depan, nanti silakan berikan contoh pada poin. Boleh? Mulai dari sekarang Mas Waya ke depan. Ya, 1 sampai 10. Ayo Mas, yang sebelahnya ada apa-apa? Langsung. Sebelahnya lagi Mas Andi, yuk. Diisi. Ayo Mbak, Mas, Iksan dulu. Mbak, Mas. Ayo, Mbak Safi. Timbang nangis, Bu. Mbak, silakan masuk langsung. Badilan. Mas, saya senang belajar. Wah, iya betul. Saya sangat juga belajar.